Disclaimer dulu. Saya penikmat seri game FC25 sejak dari seri FIFA 95. Dan saya juga penikmat eFootball dari sejak seri game Winning Eleven 4. Dan saya nggak mau jadi fans boy atau penggemar fanatik salah satunya. Jadi pada video ini saya menggunakan sudut pandang sebagai penikmat kedua game tersebut. Maka, selamat datang di Gamer Paruh Waktu. Kita akan ngomongin game retro tiap akhir minggu. Ya, mari kita mulai ngomongin beberapa alasan kenapa game FC25 lebih bagus daripada eFootball 2025. Meski bukan menjadi alasan utama bagi sebagian orang untuk memainkan FC25, tapi harus kita akui faktor lisensi di game FC25 memang sangat komplit. Mulai dari lisensi klub, pemain, pelatih, sampai kompetisi. Semua banyak tersaji di sini. Dan memang ada beberapa klub yang enggak memiliki lisensi, yang biasanya karena lisensinya sudah dikontrak secara eksklusif oleh game eFootball 2025. Contohnya klub AC Milan yang di game FC25 menjadi Milano FC karena lisensinya sudah dikontrak secara eksklusif oleh eFootball 2025. Yang intinya soal lisensi tak perlu dijelaskan lagi, FC25 adalah yang terbaik dalam hal ini. Soal gameplay, sekali lagi, ini masalah selera. Tapi harus diakui bahwa FC25 memang memiliki arah gameplay yang berbeda dari eFootball 2025. Di mana membandingkan gameplay keduanya seperti membandingkan gameplay Need for Speed dengan Gran Turismo, yang mana kedua game tersebut sama-sama seru, tapi berbeda rasa karena memang arah gameplaynya berbeda. Kembali ke FC25, meski FC25 masih memiliki masalah soal fisik yang masih terasa ngambang, tapi FC25 memiliki beberapa fitur menarik, seperti adanya handball, kemudian opsi taktik yang lebih beragam, sampai adanya perintah khusus setiap individunya, jadi bukan beberapa orang saja. Kemudian juga mekanik gameplaynya yang lebih beragam, dengan fitur trigger run, yang bisa menyuruh pemain lain berlari ke depan atau ke beragam arah yang kita inginkan, dan juga fitur memanggil anggota tim lain untuk mendekat kepada kita, menjadi dua fitur yang paling saya favoritkan. Hal tersebut karena saya nggak lagi merasa frustasi sebab pemain yang dikendalikan komputer bisa bergerak ke arah yang saya inginkan, kapanpun saya mau. Saya yang menentukan ritmenya, saya menentukan momennya. Jadi nggak perlu menunggu komputer untuk menggerakkan pemainnya secara otomatis. Dan yang paling menarik tentu saja beragam opsi kontrol yang disediakan, seperti adanya opsi mekanik defense manual ala game FIFA, atau pressing otomatis seperti pada game eFootball. Termasuk yang terpenting fitur custom slider yang memungkinkan kita untuk mengcustom cita rasa gameplay yang berbeda sesuai selera kita. Meskipun untuk main online terpaksa mengikuti standar gameplay FC25. Go! 3. Berikutnya adalah soal presentasi yang nggak perlu diragukan lagi adalah yang terbaik dari yang terbaik untuk saat ini. Hal ini karena kombinasi detail visual, kemudian audio, kemudian juga cutscene maupun komentator dan atmosfer yang benar-benar terasa hidup banget. Sebagai contoh, gol penting di menit-menit akhir, apalagi saat injury time, akan terasa jauh lebih heboh menggelegar duar daripada gol sebelum mendekati menit akhir. Meskipun saya akui animasi pemain di FC25 sering terasa terlalu berlebihan, terlalu over hebohnya. Contohnya animasi sprint pemain yang sering terlihat terlalu lebay. Larinya terkesan tampak ngoyo banget padahal nggak perlu berlebihan seperti itu. Karena di pertandingan nyata, hal seperti ini jarang banget terjadi. Termasuk wasit yang masih berupa hologram yang masih bisa ditembus sama seperti pada seri FIFA di era Frostbite Engine. Tapi tetap saja, kualitas presentasi game FC25 harus diakui sangat wah banget. 4. Berikutnya adalah faktor utama yang paling saya sukai dari seri game FIFA termasuk FC25, yaitu konten yang melimpah ruah, baik untuk online maupun offline. Pada konten online, FC25 memiliki mode Ultimate Team yang di dalamnya terdapat beberapa submode lagi seperti Squad Battle Challenge, Squad Building Challenge, Division, UT Champion, sampai Transfer Market. Meski saya bukan penggemar mode Ultimate Team, tapi saya sangat menikmati Squad Building Challenge yang terasa seperti bermain game puzzle atau crafting. Bahkan mode ini bisa dinikmati di perangkat mobile melalui aplikasi, yang mana datanya akan tersinkronisasi dengan data di game FC25 kita. Ada juga konten online lain yang menarik, diantaranya adalah Seasons dan Pro Club. Sedangkan untuk konten offline, jika Konami menjadikan ini sebagai anak tiri, maka EA masih memberikan perhatian cukup dengan memberikan banyak mode untuk bermain offline. Mulai dari liga resmi, turnamen resmi, custom league, custom turnamen, karir mode manager,
karir mode pemain, sampai beragam pertandingan eksibisi dengan aturan uniknya masing-masing yang nggak ada di sepak bola nyata. Seperti misalnya favorit saya yaitu Mystery Ball yang akan memberikan buff secara acak, kemudian King of the Hill yang memberi nilai lebih jika sebuah tim melakukan possession selama mungkin, dan terakhir adalah Survival yang akan mengeluarkan seorang pemain saat sebuah gol tercipta. Dalam hal ini juga, no debat, FC25 adalah juaranya, karena punya beragam pilihan mode permainan, baik untuk mereka yang suka bermain online maupun bagi mereka yang suka bermain offline. Nggak ada anak tiri di sini, semua tipe pemain dapat jatah konten yang melimpah ruah. Pesan titipan sponsor, kalau kamu nyari gamepad yang hemat, praktis, bisa untuk PC, Android, dan juga PS4, bisa cek di deskripsi video. Saya pakai dari 2021, masih awet sampai sekarang. 5. Kelebihan game FC25 berikutnya adalah adanya crossplay untuk platform PS5, Xbox Series, dan juga PC. Jadi semua pengguna FC25 dari berbagai platform bisa saling bertemu di sini. Dan jika pun nggak mau bercampur, kita juga bisa mematikan fitur crossplay ini. Fitur crossplay ini sendiri sudah ada sejak seri FIFA 23, sedangkan pada game eFootball, fitur crossplay sudah dijanjikan akan rilis pada musim dingin tahun 2022. Tapi kenyataannya baru dirilis pada bulan April tahun 2024. Ya, terlambat lebih dari 2 tahun sejak dijanjikan. Entah hal tersebut terjadi karena Konami mengalami kesulitan teknis, atau entah karena Konami malas repot. Karena ya, kita realistis saja, merilis player card itu jauh lebih murah dan tidak menghabiskan banyak biaya. Yang intinya akhirnya fitur crossplay pada game eFootball tersedia untuk konsol dan juga PC. Diharapkan hal ini setidaknya mungkin bisa mengatasi masalah minimnya jumlah pemain eFootball di platform PC. Ya, jumlah pemain eFootball 2025 di PC memang sangat memprihatinkan, karena paling rame cuma ada pada kisaran 21.000 pemain. Sementara dalam kurun waktu yang sama, pemain FC25 pernah mencapai kisaran 110.000 pemain. Dan ingat, eFootball itu game gratis dan FC25 itu game berbayar. Konami memang konyol. Nah, itulah 5 kelebihan game FC25 daripada game eFootball 2025. Ingat, ini dari sudut pandang saya yang memainkan keduanya dan bukan penggemar fanatik salah satunya. Karena itulah saya juga membuat konten tentang kelebihan eFootball 2025 daripada FC25, sausnya ada di deskripsi video. Kalau kamu sendiri, apa fitur FC25 yang paling kamu sukai? Yuk, cerita di komentar.